Monggo, slide-nya. Sudah kelihatan, monggo. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufikur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan final report review internal control dengan auditi Plaza Agro Gajah Mada. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu Alfrida Nabila, Azizah Rahmawati, Diah Ayu Ratna, Naila Alkarima, dan Vena Pratiwi. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan outline diskusi kami pada hari ini. Nah, langsung saja kami masuk pada bagian yang pertama, yaitu profil Plaza Agro. Plaza Agro Gajah Mada merupakan toko retail atau minimarket yang menyediakan produk hasil pertanian, peternakan maupun produk umum. Plaza Agro Gajah Mada berlokasi di Jalan Agro, Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, atau lebih tepatnya di jalur masuk timur area Fakultas Peternakan. Plaza Agro Gajah Mada ini memiliki tujuan untuk menjadi tempat pembelajaran, melatih kewirausahaan bagi mahasiswa, serta mempercepat proses inovasi produk yang teruji dan laku di pasaran. Nah, dalam sejarahnya, Plaza Agro ini awalnya merupakan toko retail yang berdiri sendiri, dan kemudian pada tahun 2012 bergabung dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri. Nah, berikut ini merupakan struktur organisasi dari Plaza Agro Gajah Mada. Kemudian juga terdapat alur aktivitas utama. Nah, selanjutnya Plaza Agro Gajah Mada ini juga sudah memiliki beberapa SOP, diantaranya yaitu SOP penawaran produk dan SOP penerimaan dan pengecekan barang. Nah, sedangkan ini merupakan dokumentasi kami saat kami melakukan survei ke Plaza Agro Gajah Mada. Kemudian ini terdapat review pelanggan yang kami dapatkan dari Google Review, di mana Plaza Agro ini mendapatkan rating 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada summary finding sheets, di sini kelompok kami menemukan ada 43 temuan, di mana diantaranya 25 itu kami dapat langsung dari Plaza Agro Gajah Mada dan 18 diantaranya melalui survei dari Google Form, di mana temuan penting nanti akan kami bahas pada slide-slide berikutnya. Pada bagian ini akan membahas terkait dengan transmittal letter. Slide berikutnya. Kami telah membuat transmittal letter yang ditembuskan kepada Pak Bambang selaku manajer Plaza Agro UGM yang berlokasi di Jalan Agro, Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berikut merupakan transmittal letter yang telah kami buat. Kemudian pada paragraf selanjutnya menjelaskan tentang standar acuan dan prosedur audit yang kami lakukan dalam audit Plaza Agro UGM. Kemudian dilanjutkan dengan fokus area pengauditan internal yang kami lakukan dan beberapa risiko utama yang kami temukan dari auditi. Selain itu, diikuti juga dengan kesimpulan opini terhadap pengendalian internal operasional Plaza Agro UGM. Secara keseluruhan, kami dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang terkait dengan kegiatan operasional yang dilakukan di Plaza Agro UGM ini sudah cukup efektif. Akan tetapi, pengendalian internal tersebut belum dapat berfungsi dengan optimal apabila mengacu pada Integrated Framework of Khusus Standar. Penilaian ini dibuktikan dengan kegiatan operasional Plaza Agro UGM yang masih dapat berjalan dengan lancar dan mampu memperhatikan kebutuhan pengunjung. Plaza Agro UGM juga telah memiliki panduan kerja berupa SOP, alur aktivitas utama, dan struktur organisasi yang berguna sebagai alat atau pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional. Akan tetapi, kami juga menemukan temuan-temuan terkait yang dapat menjadikan penilaian pengendalian internal Plaza Agro menjadi kurang optimal. Sebagian dari temuan tersebut meliputi tata letak persediaan barang di gudang yang kurang rapi, penempatan produk yang kurang tertata dengan baik, terdapatnya tumpang tindih job deskripsi, adanya risiko bias atas informasi, kemudian adanya pintu darurat Plaza Agro yang tertutup kulkas pendingin, penggunaan website Plaza Agro yang kurang optimal dan kurang ramah pengunjung, kebersihan rak toko yang kurang diperhatikan, kurangnya kehadiran personil keamanan, serta papan penanda toko yang kurang besar.
Dan dari hasil survei dengan 18 responden memperoleh hasil bahwa masih terdapat pengunjung yang pernah mendapati produk kadaluarsa atau rusak, kemudian pelayanan kepada pengunjung juga masih kurang ramah, serta adanya 11,1% responden yang masih merasa tidak puas ketika berbelanja produk di Plaza Agro UGM. Slide berikutnya. Selanjutnya, transmittal letter ini ditutup dengan paragraf penutup beserta nama-nama auditor yang bertugas, terdiri dari pemimpin audit lapangan dan partisipan auditor, serta tembusan kepada komite audit, manajer Plaza Agro UGM, dan arsip auditor internal. Untuk bagian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan pembahasan terkait executive summary review sistem pengendalian internal Plaza Agro Gajah Mada. Next. Pada bagian pertama, kami menjelaskan terkait tujuan review pengendalian internal kami, yaitu untuk meninjau dan mengevaluasi prosedur operasional Plaza Agro Gajah Mada, serta menilai dan mengevaluasi kelayakan, kelengkapan elemen, dan keefektivitasan pengendalian internal operasional Plaza Agro Gajah Mada yang mengacu pada Integrated Framework of Khusus Standard. Kemudian, kami juga menyebutkan alasan kami memilih Plaza Agro Gajah Mada sebagai objek review yang telah disebutkan pada gambar. Next. Selanjutnya, kami memaparkan penilaian risiko kami yang cukup tinggi, yaitu terkait risiko inventory, operasional toko, kenyamanan dan kepuasan pelanggan, risiko pencurian, serta risiko keamanan dan bahaya di lingkungan Plaza Agro Gajah Mada. Kemudian, kami membahas pula prosedur review yang kami lakukan, diantaranya adalah melakukan inquiry menggunakan ECQ, reperforming atau procedural walkthrough, observasi, inspeksi, dan konfirmasi untuk menyampaikan kesimpulan akhir terhadap pengendalian internal Plaza Agro Gajah Mada. Next. Dalam proses review kami terhadap proses operasional Plaza Agro Gajah Mada, kami menemukan hal-hal yang krusial, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tata letak persediaan barang di gudang kurang rapi. Yang kedua, penempatan produk di toko masih kurang tertata dengan baik. Yang ketiga, sebagian produk yang dipajang belum dicantumkan daftar harga dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, terdapat risiko bias atas informasi karena informasi yang tercantum dalam beberapa media sosial dengan informasi aslinya tidak sesuai. Yang kelima, website Plaza Agro kurang user friendly. Yang keenam, pintu darurat Plaza Agro tertutup kulkas pendingin. Yang ketujuh, papan penanda toko kurang mencolok dan tulisan kurang besar sehingga cukup sulit untuk dinotis oleh pelanggan. Next. Secara keseluruhan, operasional Plaza Agro Gajah Mada sudah baik, tetapi terkait tata letak barang di gudang, penempatan produk, kebersihan rak, manajemen produk, letak pintu darurat, kemudahan pelanggan dalam menemukan toko, serta pengelolaan pada media sosial dan website masih harus diperbaiki lagi. Dengan demikian, kami merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan terkait penempatan barang dalam gudang agar lebih rapi, peningkatan manajemen produk, kebersihan tiap sudut toko dan rak display dijaga, kejelasan informasi harga dan tanggal kadaluarsa pada produk, keaktualan informasi pada website dan media sosial, serta upaya memberikan daya tarik pada calon pelanggan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai detail findings, yaitu next. Temuan pertama yaitu terdapat kondisi di mana tata letak persediaan barang di gudang itu kurang rapi dan sering terdapat hama tikus. Akan tetapi serangan hama tikus ini dapat diatasi dengan menggunakan layanan pembasmi hama, di mana respon dari manajer Plaza Agro sendiri yaitu kurangnya inisiatif dari karyawan untuk merapikan gudang. Dan Plaza Agro ini berusaha untuk menghilangkan tikus dengan menggunakan layanan rentokil dan layanan pembersih hama yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, di mana setiap 2 minggu sekali Plaza Agro ini dilakukan pengecekan oleh layanan pembersih hama, dan hasil pengecekannya akan dikirimkan melalui email. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan mengadakan perawatan rutin di gudang untuk mencegah risiko penyerangan hama tikus dan serangga lainnya. Next. Temuan selanjutnya yaitu mengenai penempatan produk kurang tertata dengan baik dan masih terdapat stok rak yang masih kosong. Dan respon dari manajer Plaza Agro sendiri yaitu karyawan kurang tergerak inisiatifnya untuk menata produk yang kurang rapi. Dan persediaan supply ini tidak proporsional dengan jumlah etalase sehingga mengakibatkan terdapat beberapa bagian etalase yang masih kosong.
Lalu rekomendasi yang dapat diberikan yaitu produk seharusnya selalu dicek ketersediaannya dalam rak toko dan karyawan wajib untuk memeriksa seluruh kerapian setiap rak. Next. Kondisi selanjutnya yaitu kebersihan rak toko itu kurang diperhatikan dan terdapat sebagian isi produk yang tumpah ke rak dan sebagian rak itu masih berdebu. Respon yang diberikan yaitu karyawan kurang memperhatikan kondisi etalase dan kurangnya inisiatif karyawan untuk segera membersihkan isi produk yang tumpah. Kemudian terkadang supply persediaan yang berasal dari pabrik itu terdapat sekian persen dari jumlah barang yang mengalami cacat distribusi. Kemudian barang tersebut yang mengalami cacat fisik langsung ditarik dan diretur oleh vendor ke vendor. Dan sebelum barang dipajang pada etalase akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh bagian pramuniaga tim gudang. Lalu rekomendasi yang diberikan yaitu dengan toko itu selalu dikontrol kebersihan dan kerapiannya. Lalu setiap persediaan barang yang dipajang pada rak harus dipastikan bahwa produk dalam kondisi baik atau tidak cacat. Selanjutnya, terdapat kondisi bahwa penempatan produk pada rak itu kurang terkontrol sehingga masih terdapat beberapa produk yang belum sempat terpajang dan berada pada tempat yang sulit untuk dijangkau. Respon yang diberikan yaitu terjadinya tumpang tindih job deskripsi karyawan menyebabkan karyawan sibuk dengan pekerjaan yang lain sehingga tidak sempat untuk mengecek ketersediaan produk pada etalase dan memindahkan produk ke tempat yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Lalu, dalam display menerapkan sistem koordinat di mana barang di-display sesuai dengan produk. Untuk rencana ke depannya akan dibuat stok di sistem sehingga setiap saat dapat secara langsung mengecek barang yang telah habis dan ketersediaan produk yang masih ada. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan penempatan produk pada etalase selalu dikontrol ketersediaannya sehingga dapat mempercepat perputaran persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kemudian finding sheet Agro 11, di mana kondisi sebagian produk yang dipajang belum dicantumkan daftar harga dan tanggal kadaluarsa. Respon dari manajer toko yaitu terkadang beberapa karyawan lupa untuk menempelkan harga pada produk dan untuk produk susu disimpan di lemari pendingin sehingga informasi harga sulit untuk ditempelkan di produknya. Rekomendasi yang kami berikan yaitu sebaiknya proses pengecekan produk dilakukan dengan lebih cermat, kemudian daftar harga untuk produk susu dapat ditempelkan di pintu lemari pendingin tersebut. Selain itu, kualitas bahan yang digunakan untuk pembuatan daftar harga dapat ditingkatkan sehingga tidak mudah basah dan terlepas. Selanjutnya, Agro 14 terdapat risiko bias atas informasi karena informasi yang tercantum dalam beberapa media sosial seperti Instagram dan Google dengan informasi yang sebenarnya tidak sesuai. Respon manajer toko yaitu tidak ada tim khusus yang mengelola akun media sosial Plaza Agro sehingga kurang update terhadap informasi terbaru di Plaza Agro. Rekomendasinya yaitu sebaiknya admin media sosial Plaza Agro GM lebih aktif update di media sosial Plaza Agro dan secara rutin melakukan pengecekan di media sosial Plaza Agro. Selanjutnya, untuk Agro 15, website Plaza Agro kurang ramah pengunjung mengakibatkan keterjangkauan pelanggan dalam berbelanja produk secara online menjadi sedikit sulit. Respon yang diberikan yaitu tidak ada tim IT khusus yang mengelola website tersebut, di mana website dikelola oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa magang yang sekarang dari Universitas Sudirman. Rekomendasi yang kami berikan yaitu sebaiknya Plaza Agro lebih memperhatikan situs, meminta bantuan dari tim IT untuk memperbaiki fitur website, meningkatkan digital marketing Plaza Agro, serta menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman seperti Gojek untuk memperluas jangkauan pengirimannya. Untuk finding sheet berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah temuan dengan kode Agro 22. Kondisinya adalah pintu darurat Plaza Agro tertutup kulkas pendingin. Respon dari manajer Plaza Agro yaitu Pak Bambang adalah sebagai berikut. Menurut Pak Bambang, pintu tersebut adalah pintu darurat dari fungsi bangunan sebelumnya yaitu perpustakaan. Plaza Agro belum lama pindah ke bangunan ini sehingga belum sempat memetakan letak pintu darurat terbaik. Rekomendasinya adalah mula-mula sebaiknya tanda pintu darurat itu dilepas sehingga tidak membingungkan pengunjung. Kemudian segera pindahkan pintu darurat ke tempat yang sesuai agar bisa digunakan sebagaimana mestinya ketika terjadi hal yang darurat dan membahayakan. Next. Kemudian temuan dengan kode Agro 25.
Kondisinya adalah papan penanda toko kurang mencolok dan tulisan kurang besar sehingga cukup sulit untuk dinotis oleh pelanggan. Respon dari manajer Plaza Agro yaitu Pak Bambang adalah sebagai berikut. Menurut Pak Bambang, belum sempat ada penggantian papan penanda toko selama beberapa waktu. Pak Bambang menerima dengan baik rekomendasi dari kami. Untuk kedepannya akan segera dicari cara agar bisa mengganti papan penandanya. Beliau pun menyadari bahwa calon pengunjung kesulitan dalam membaca papan penanda tersebut karena kurang mencolok dan banyak tertutup oleh plang ATM. Rekomendasinya diantaranya adalah sebaiknya papan penanda toko diperbaharui dengan desain yang lebih baru, mencolok, dan tulisan diperbesar. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk topik berikutnya. Selanjutnya. Nah, secara keseluruhan, pihak Plaza Agro UGM, khususnya manajer toko, memberikan respon yang positif terhadap rekomendasi yang telah diberikan oleh tim reviewer. Manajer toko menerima rekomendasi dari tim kami dan meminta tim kami untuk mengirimkan detail-detail terkait rekomendasi yang telah kami sampaikan. Kemudian pihak Plaza Agro UGM akan menindaklanjuti rekomendasi yang sekiranya dapat dilakukan oleh pihak Plaza Agro seperti yang telah tercantum dalam memorandum di sini. Terkait dengan label harga khususnya untuk produk susu, pihak Plaza Agro akan meningkatkan kualitas label harga tersebut agar tidak mudah terlepas dan untuk meningkatkan dan terkait dengan rekomendasi untuk memperjelas papan nama Plaza Agro akan ditindaklanjuti. Pihak Plaza Agro akan membuat anggaran untuk memperjelas papan nama tersebut. Terkait dengan rekomendasi pintu darurat, saat ini pihak Plaza Agro telah memikirkan pintu darurat yang tepat dikarenakan gedung Plaza Agro ini sebelumnya adalah perpustakaan sehingga pihak Plaza Agro perlu waktu untuk memikirkan dan menyesuaikan hal tersebut. Terakhir terkait dengan website. Pihak Plaza Agro akan melakukan update media sosialnya. Pihak Plaza Agro juga berencana untuk merekrut karyawan khusus yang dapat mengelola media sosialnya. Namun saat ini pihak Plaza Agro belum dapat melakukannya dikarenakan pada masa pandemi ini Plaza Agro lebih berfokus mengalokasikan dananya untuk keperluan operasional toko. Selanjutnya. Dan demikian presentasi tugas akhir dari kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Saya concern terhadap responnya Pak Bambang. Salah satunya terkait dengan ini karyawan lalai, oh karyawan lupa, oh karyawan ini. Ini sebetulnya temuan baru itu. Kok kenapa karyawan dibiarkan lalai? Ya, kenapa kok itu nggak ada petugas kebersihan ya sampai debunya setebal itu loh. Ya, apakah nggak ada cleaning service? Ya, yang khusus misalnya apakah perlu dibuat cleaning service di outsource ya. Jadi tidak mengganggu tugasnya penjaga toko yang memang kadang sibuk nggak sempat gitu loh. Ya. Ini yang nanti dikasihkan saya minta kalau penyaji ditambahkan ya kalau bisa nanti catatannya kata itu karena itu bukan solusi responnya dari Pak Bambang itu kalau menyalahkan akhirnya kesalahannya ditimpakan ke karyawan itu ya. Nah pertanyaan satu yang kaitannya dengan tikus itu nggak selesai itu tikusnya kalau cuma kegiatannya hanya kuratif ya, bukan preventif itu. Ya, saya tanya, tikus itu masih sering terjadi, masih sering ada di gudang atau di toko, bahkan dulu itu sering ngerogotin itu loh, Indomie bahkan. Ya, jadi dia suka itu, ya beberapa produk dari mie instan dan sebagainya itu. Sepertinya tikusnya itu punya kayak pola itu, jadi sudah diberantas ya dia bisa datang lagi. Nah caranya agar total nggak bisa datang lagi itu kira-kira seperti apa ya menurut teman-teman sehingga rentokil itu nggak rutin 2 minggu gitu loh. Kalau bisa setelah datang nggak datang lagi gitu loh ya, itu ngasih kerjaan rentokil menurut saya 2 minggu sekali itu gitu. Menurut teman-teman gimana itu maksudnya kaitannya dengan tikus dulu? Kalau misalnya kami bertanya ke pihak Plaza Agro itu sebenarnya pihak Plaza Agro itu udah mencoba berbagai cara mulai dari beli barang di e-commerce atau tempat lain yang katanya bisa membasmi tikus tapi ternyata tuh gagal. Jadi udah kayak beberapa metode itu udah dilakuin tapi gagal dan waktu sama rentokil ini baru benar-benar akhir-akhir ini nggak pernah ketemu sama tikus lagi gitu Pak.
Nah, ini kaitannya tikus ini buat teman-teman juga nih di rumah nanti. Tempat sampahnya Plaza Agro itu deket nggak dengan tokonya? Sekitarnya ada sampah yang berserakan nggak? Dan terbuka? Nggak ada sih, Pak. Coba nanti dicek ya, sekitar. Kalau saya lihat tuh di belakangnya itu pernah ya, di deket dulu yang Plaza Agro lama, yang deket. Jadi belakangnya Plaza Agro lama itu dekat dengan ruang-ruang HMJ ya. Anda tahu sendiri kan, ruang HMJ itu kan jorok gitu loh. Ya, banyak yang kayak gitu termasuk sampah-sampahnya. Nah, itu tikus tuh di situ awalnya itu masuk dari lingkungan sekitarnya itu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di luar, ya tempat sampah berserakan itu sama saja pemberantasan tikus yang di dalam itu. Ya, tikus yang dari luar tuh masih berkeliaran tuh, menunggu kesempatan masuk. Kalau ada yang celah sedikit saja. Oke, tikus biar nanti dicek lagi. Yang kedua, ini memang saya gemes dari dulu ya, waktu di Gamma Multi juga di Plaza Agro salah satunya, tapi Gamma Multi juga nanti dilibatkan ya biar dibaca juga. Kaitannya dengan transaksi online tadi. Ya kan? Itu seperti nggak ada keseriusan. Diserahkan anak magang gitu kan. Makanya di bukan Plaza Agro ya, di Gamma Multi yang membawai Plaza Agro itu ada bagian IT dan humas yang harus update media sosial kayak tadi Instagram gitu, termasuk info tentang Plaza Agro. Ya. Nah, itu tolong teman-teman ngasih masukan langsung untuk ke Gamma Multi untuk ngasih perhatian ya bagian IT dan bagian media sosial untuk membantu Plaza Agro untuk transaksi online dan update informasi gitu. Ya, disampaikan ke Pak Bambang atau ditulis ya, tolong untuk bisa dibaca. Ya, tadi seperti Pak Bambang, Pak Bambang minta hasil ini. Ya. Nah, yang ketiga, teman-teman itu pernah nggak sih komunikasi dengan Plaza selain dari Plaza Agro, misalnya Gamma Multinya, sampai ke sana kan? Kalau sampai Gamma Multi enggak sih, Pak. Kita fokusnya di internal Plaza Agro. Oke, good. Kalau pelanggan sudah ditanya belum, teman-teman? Sudah, Pak. Kita melakukan survei gitu ke teman-teman yang pernah ke Plaza Agro. Mau balik lagi? Iya sih, Pak. Soalnya emang di sana tuh kayak lengkap, terus ada ATM-nya kayak gitu. Terus banyak produk susu yang banyak variasinya kayak gitu. Oke. Selama pandemi ini apakah mengalami masalah seperti tadi misalnya kan mahasiswa nggak ada gitu. Itu ada penurunan tajam nggak ya pendapatannya Plaza Agro? Kalau secara pendapatan tuh emang ini sih Pak berpengaruh sampai petugas keamanan aja nggak didatangin setiap hari gitu Pak karena masalah biaya. Terus sama kayak admin media sosial juga belum bisa karena emang ngepres biayanya banget kayak gitu. Tapi justru uniknya nggak ada mahasiswa tuh malah menurunkan pencurian Pak. Dulu waktu ini belum pandemi itu kan banyak pencurian, tapi sama pandemi malah kayak nggak ada gitu. Jadi kita bisa duga ya pelaku utamanya adalah mahasiswa itu berarti. Iya Pak, benar Pak. Iya Pak, benar. Oke, good. Berarti itu perlu direkomendasikan kawasan ke mahasiswa lebih ketat lagi nanti gitu loh. Iya. Zaman itu harus lebih ketat tuh. Ya. Misalnya ini, penitipan tas itu dilakukan nggak? Kayaknya enggak ya? Enggak Pak, enggak dititipkan. Teman-teman bisa bawa tas ya? Iya. Lumayan nggak terlalu disoroti atau tidak terlalu ketat gitu ya? Iya. Itu nanti direkomendasikan nanti waktu zaman mahasiswa wajib itu tas mahasiswa masuk itu. Iya. Dulu ada raknya di belakang kasir, tapi kalau saya lihat itu kadang raknya ini diisi barang-barang bukan untuk titipan kayaknya ya. Iya, sekarang diisi kayak barang jualan yang disimpan di belakang gitu Pak. Itu tolong ditambahkan bahwa tas itu penting untuk keamanan mencegah pencurian itu. Ya. Cermin cembung itu masih ada nggak? Cermin cembung. Jadi kalau di minimarket atau di supermarket besar itu ada cermin cembung ya di pojok-pojok itu. Jadi kita nggak harus mengandalkan CCTV, kita lihat dari depan, dari
itu kita bisa lihat ke pojok ya. Ya, orang yang pojoknya agak sedikit susah dilihat itu lihatnya dari Kimberly Cembung. Ada nggak di sana? Nggak ada, Pak. Baru CCTV aja sih, Pak, yang di pojok-pojok. Itu diminta ditambahkan. Pasang di belakang karena itu lebih luas kan sekarang ya, Plaza Agro. Ya, lebih luas. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih kelompok penyaji Plaza Agro. Silakan ditutup, mohon responnya. Terima kasih untuk Pak Taufikur dan teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.